Demikian tata cara dari sesi tanya jawab kita. Baiklah sahabat forum, bersama kita sudah ada seorang praktisi, ya, seorang Sri Kandi dari Tanah Lampung, pejuang gerakan wakaf. Nampaknya langsung dari jauh dari Lampung, beliau selaku manajer BMT Surya Abadi Lampung. Hari ini beliau akan sharing sukses story sebagai nazir wakaf produktif BMT dalam penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan mauquf alaih atau mustahik. Kita sambut Ibu Indah Purnomowati. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Alwi Fajri, Pak Aslihan Burhan, dan Pak Ahmad Juwaini, dan Pak Nur Samsudi Bukhori, serta Bu Ria dari Kementerian. Terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini untuk kita sharing di wakaf. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Indah Purnomowati, manajer SPPS Surya Abadi Rianto Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit sharing mungkin tentang melakukan wakaf atau pengelolaan wakaf di lembaga kami, Pak. Jadi kami mengelola wakaf mungkin sudah 5 tahunan gitu, tapi di mana kemarin sudah perpanjangan. Terima kasih untuk BWI juga sudah memberi izin kami kembali untuk perpanjangan. Jadi BMT Surya Abadi sampai saat ini mengelola wakaf baru sekitar 1,2-an, tapi untuk asetnya keseluruhan yaitu 1,5 karena yang 300-an itu adalah hasil dari simpanan berjangka yang kemudian dikelola untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk program-program di Surya Abadi. Dalam penghimpunan wakaf, BMT Surya Abadi melakukan penghimpunan dana dengan mensosialisasikan ke anggota, masyarakat, serta karyawan dan pengurus. Selama ini bahwa yang banyak melakukan wakaf yakni karyawan, pengurus, dan anggota peminjam. Jadi ketika anggota kita meminjam, kita sodorkan untuk wakaf minimal 10.000, dan sampai saat ini kita sudah ada sebanyak 22.000 orang yang berwakaf karena wakafnya kecil-kecil sehingga kita baru mencapai 1,2-an. Kemudian dari hasil wakaf itu kita masukkan ke tanwil berupa simpanan berjangka, dan hasilnya itu kita gunakan untuk beberapa program di lembaga kami, yang diantaranya yakni program pemberdayaan usaha mikro, di mana yang pertama kita memberikan modal kepada usaha-usaha kecil di lingkungan kantor kami. Jadi setiap kantor kami, kantor cabang kami mewajibkan untuk ada program pemberdayaan mikro. Jadi dalam hal ini ada sekitar 7 program yang kami telah laksanakan dari dana hasil dari investasi wakaf kami. Jadi di mikro ini, di usaha mikro mungkin paling banyak sehingga kami plafonnya sudah mencapai 485 juta, yang mana itu merupakan dana bergulir. Jadi mereka kita beri pembiayaan, kemudian mengembalikan. Dalam pengembalian itu memang kita tidak melakukan dengan produk hot, jadi tidak ada memberikan bagi hasil. Dalam usaha ini kami juga memberikan bimbingan kepada anggota-anggota yang di bawah program usaha mikro ini, yakni kami ada pertemuan sebulan sekali yang dilakukan melalui kelompok-kelompok, dan itu dilakukan oleh salah satu ustadz yang dari kelompok itu yang menunjuk. Jadi kelompok itu ada satu ustadz yang membimbing, kemudian mereka melakukan secara kontinu pertemuan
di mana biaya dari pertemuan itu juga ditanggung oleh BMT Surya Abadi. Usaha-usaha yang kita biayai yakni ada usaha kecil berupa warung, kemudian ada juga pengrajin kecil, kemudian nelayan, dan beberapa pedagang keliling. Di sini peraturan kita untuk dana hasil wakaf ini tidak boleh seseorang menerima manfaat itu kalau mereka tidak mengikuti program kami untuk mengikuti pengajian-pengajian setiap bulan itu. Jadi harapan kami dengan peningkatan ekonomi kemudian akan meningkatkan pula keimanan dari anggota-anggota kami. Yang kedua, MKU, di mana tadi juga saya sampaikan bahwa setiap anggota itu harus mengikuti program MKU, di mana MKU ini kita ada beberapa kelompok, di mana sekarang sudah jumlah 19 kelompok pengajian yang masing-masing 10 sampai 40 orang dengan satu ustadz gitu. Jadi ini kewajiban ketika orang-orang itu mengikuti program atau anggota kami mengikuti program-program dari pemanfaatan dari investasi wakaf. Yang ketiga yakni program kambing bergulir. Jadi kita dari hasil itu sudah ada sebanyak 62 orang dengan nominal 98.800.000. Jadi waktu pertama kita sekitar 60 ekor, sekitar 124, yang mana sekarang sudah mencapai 346. Karena sistem dari program ini adalah ketika mereka mendapatkan 2, kemudian berkembang, mereka berkewajiban untuk memberikan kepada seseorang yang membutuhkan 2 ekor juga, tapi dari anak kambing tersebut. Kemudian yang keempat, kami melakukan adanya program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, di mana BMT Surya Abadi bekerja sama dengan Yayasan Paramarta di sini untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu tapi tidak berprestasi. Karena mungkin kalau siswa berprestasi itu banyak sekali adanya beasiswa, tetapi untuk yang tidak berprestasi itu kemudian kita lakukan dengan program ini. Kemudian program pengelolaan TPA Masjid ini baru 2019 ini kita membuka program TPA yang mana di sini juga dikelola oleh pengurus Surya Abadi dan karyawan Surya Abadi. Dan alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan mungkin, karena Agustus belum ada setahun, itu TPA kami sudah mencapai 40 siswa. Kemudian ada juga program berbagi. Jadi ada program di Baitul Mal itu yang menggunakan juga dana dari hasil investasi itu untuk berbagi, yakni meliputi santunan kepada anak yatim, panti jompo, bakti sosial, tunanetra, dan pemberian sembako rutin bulanan. Jadi kita 1 bulan sekali itu sudah ada data untuk masyarakat yang harus kita bagi sembako dari sekian persen hasil wakaf tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin ini kita mengembangkan program pemberdayaan kapal nelayan, yakni dengan adanya tsunami tahun 2019 kemarin, ada satu wilayah Lampung yang mengalami tsunami yang cukup besar sehingga banyak sekali nelayan-nelayan yang kapalnya itu hilang. Jadi kami memiliki program itu untuk mengambil investasi dari hasil investasi dari wakaf uang itu kita untuk membelikan kapal para nelayan dengan harapan nelayan bisa mencari kembali mata pencariannya untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Jadi ini yang tadi mungkin saya sampaikan bahwa kita
baru ada sekitar 1,5-an ya, 1,456 tepatnya, bahwa di situ ada beberapa wakaf yang tadi juga disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa kita ada wakaf berjangka dan wakaf abadi. Jadi di sini kita wakaf berjangka biasanya juga tetap dari anggota. Jadi kita baru memfokuskan kepada anggota, walaupun kita tidak membuka kemungkinan untuk masyarakat untuk menyalurkan wakafnya ke lembaga kami. Jadi di sini bahwa kita ada wakaf dari pengurus, dari karyawan, kemudian dari anggota dan lembaga lain, di mana kalau lembaga lain ini kita ada salah satu yayasan pendidikan yang beberapa gurunya juga berwakaf di kami gitu. Kemudian dana-dana yang sudah terkumpul ini bisa dilihat bahwa kita masukkan ke BMT berupa simpanan wadiah itu yang hasil dari wakaf dan mungkin belum seberapa besar sehingga belum kita masukkan ke simpanan berjangka. Kemudian yang masuk simpanan berjangka saat ini adalah 1.115 juta rupiah. Mungkin itu dari pengalaman dari kami, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian beberapa hal yang telah dilakukan oleh BMT Surya Abadi Lampung. Ya, sebagaimana kita ketahui 2 tahun terakhir badai banyak menyapa gerakan koperasi baik itu konvensional maupun syariah di daerah Lampung. Dan faktanya sampai hari ini BMT yang dipimpin oleh Bu Indah masih tetap berjaya, bahkan bisa memaksa beberapa bank pindah lokasi dari tempat beliau ada. Ya, ada beberapa bank yang buka, ya, terpaksa pindah dikarenakan masyarakat di sana lebih banyak menabungnya maunya di BMT Bu Indah ketimbang di bank. Subhanallah. Mudah-mudahan ini cerita-cerita inspiratif bagi kita, bagaimana amazing wakaf mampu dikelola dengan baik dan bisa berdaya guna bagi umat.